Halo, assalamualaikum. Di video kali ini kita unbox smartphone baru dari itel. Namanya unik juga nih, S23 4G atau S23 4G ya. Jadi kayak seri flagship salah satu brand, tapi ini saya jamin terjangkau banget harganya. Bahkan untuk storage yang ditawarkan, dia sangat terjangkau ya. Jadi yang saya dapat infonya, untuk RAM 4GB plus 4GB extended RAM dengan storage 128, dia cuma dibanderol di Rp1.199.000 dan di promo launch-nya dapat TWS earphone ya dari itel juga. Sementara yang RAM 8GB plus 8GB extended RAM dengan storage yang sama 128GB itu dibanderol di Rp1.349.000 dan masih bonus TWS earphone. Apa yang ditawarkan itel di smartphone ini? Kalau saya lihat sih dia punya fitur buat ganti warna si back covernya kalau kena ultraviolet atau sinar matahari ya. Kalau prosesor dia pakai Unisoc T606, kemudian kamera belakangnya 50 megapiksel, layarnya 6,6 inci HD+ dengan refresh rate 90 Hz dan sudah Type C. Kemudian baterainya 5000 mAh. Kemudian apa lagi nih? Warnanya Mystery White. Wow, mystery. Mungkin karena bisa berubah warna itu dinamakan mystery ya. Yuk, sekarang kita buka dulu paketnya untuk lihat kelengkapan di dalam boxnya ini. Ya, meriah sekali di dalam boxnya. Jadi si selubung plastik yang melindungi smartphone di dalam kardusnya juga penuh dengan warna dan penuh dengan highlight spek yang menggoda banget ya. Kemudian kita lihat di sini di bawah bagian untuk menaruh smartphone-nya ada sebuah hardcase. Hardcase-nya seperti ini. Jadi buram tapi di bagian frame kameranya bening dan pinggirannya kosong ya. Tidak melindungi pinggiran tapi hanya pojokan dan sisi atas serta sisi bawah. Lalu ada kartu garansi itel. Dan di sini ada SIM tray ejector, bentuknya sama dengan SIM tray ejector grupnya Transsion yang lain. Yang menarik ini dapat headset nih, warnanya hitam merah seperti ini. Tapi kan dapat TWS ya. Saya nggak tahu apakah ini sama dengan yang varian yang akan dijual di Indonesia. Oh iya, ini yang buatan Hong Kong. Bener nggak sih? Ya ini made in China masih ya. Sepertinya yang buat kita unbox dan buat di review itu masih yang versi kiriman dari luar ya, yang diproduksi Indonesia mungkin masih menyusul untuk retail Indonesia. Jadi saya nggak bisa pastikan bakal dapat headset yang sama persis di paket penjualannya. Tapi tenang, karena di launchingnya bonus dengan TWS earphone juga tuh dari itel. Dan ini kabel datanya atau kabel chargingnya bener Type C tipe A ke tipe C ya, dengan aksen orange muda kayak gitu. Dan ya, ini adalah charger 10 watt yang akan disematkan itel untuk itel S23 4G ini. Oke, yuk sekarang kita lihat penampakan dari smartphone-nya. Kita lepaskan saja ke atas si plastik penutupnya. Dan stiker di back cover-nya kita akan lepaskan juga. Ya, ini warna putih, putih misterinya. Ada logo itel di sini. Kemudian kamera belakangnya 2, 50 megapiksel ultra kamera. Biasanya lensa kedua hanya buat AI, QVGA biasanya ya. Kemudian LED flashnya 2 di situ. Jadi kamera frame-nya berbentuk bulat. Bundar ya, bukan bulat ya. Sorry, bundar dengan sedikit ketebalan yang lebih dibandingkan back cover-nya yang lurus. Lurus sekali back cover-nya dengan finishing yang kayak logam di bagian frame pinggirnya. Tapi bukan logam. Kalau belakangnya sepertinya kaca. Iya, beda dipegang. Lebih solid dan lebih dingin. Walaupun harus dites di bawah sinar matahari ya untuk perubahan warnanya. Kalau nggak salah dari putih jadi agak keunguan deh. Nah, kemudian di sisi kanan ada tombol power. Kalau ngeliat bentuknya sepertinya sekaligus fingerprint scanner. Kemudian ada volume rocker. Di sisi atas tidak ada apa-apa. Kosong melompong saja. Kemudian di sisi kiri ada SIM tray, kita akan buka. Yes, kita akan lihat. Betul, jadi ini triple card slot, 2 nano SIM card, dan 1 slot khusus micro SD. Buat yang nggak cukup 128, tenang, bisa ditambahkan micro SD. Dan di sini ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port Type C, dan speaker grill berupa 3 buah lubang.
Yuk, kita langsung nyalakan. Layarnya 6,6 inci HD+, dan panelnya IPS dengan notch berbentuk huruf V seperti itu ya. Di depan ini juga kayaknya ada LED flash, tapi saya belum tahu ada berapa. Ini ada earpiece-nya juga menghadap ke depan. Dan bezelnya untuk handphone 1,1 jutaan ya, mulai harganya 1,2 sampai 1,35. Ini cukup tipis bezelnya ya, segini. Tidak terlalu tebal, mantap. A few moments later. Oke, sudah berhasil saya setup dan welcome to itel 8.6.0. Itu versi custom UI-nya ya, based on Android 12. Yang saya baca ini pakai Android S, tapi nanti kita cek. Dia masih loading. Tadi udah saya setup juga fingerprint-nya. Bener, ini ternyata si tombol power ini adalah fingerprint scanner ya. Sudah masuk home screen, seperti ini wallpaper bawaannya. Dan saya akan tes dulu untuk fingerprint-nya. Yuk, kita lekatkan jempol saya 1, 2, 3. Oke, ada jeda. Tunggu 1, 2. Yes. Lebih berasa ya. Waktunya sedikit agak lama dibutuhkan untuk memindai sidik jari. Nah, kita akan lihat bloatware-nya di itel S23 ini. Tidak banyak sih kayaknya, Facebook, Messenger, etalase apps, Instagram. Bahkan sebetulnya grupnya Facebook juga bagi teman-teman yang sering pakai memudahkan ya kalau misalkan sudah tersedia. Snack video udah 5 itu, 6 sama WPS Office sama WeLive. 7 WeLive ya. Kemudian kita akan cek softwarenya apakah ia pakai Android S, Android 12 dengan security update di 5 Februari 2023. Udah lumayan update lah ya. Untuk kelas harga handphone sejutaan begini. Oh sorry, ini kan Android 12. Saya tadi ke 13 kebiasaan. Oke. Ya, kemudian benar CPU-nya UMS 9230 tuh Unisoc Tiger T606. Kamera depannya 8 MP, kamera belakangnya 50 MP, dual kamera. Screen-nya HD+, ROM-nya atau storage-nya 128 dan RAM-nya 8+8. By default dia menyala memfusion-nya 5 GB. Bisa dipilih 3, 5, dan 8 atau dimatikan juga ya. Kemudian yang saya pengen tahu adalah storage. Terpakai berapa dari 128? 15 GB saja terpakai, jadi free-nya 113 GB. Itu pun kalau memfusion kamu matikan, free lagi 5 GB, jadi cuma terpakai 10 GB ya. Ini ada lift to check phone. Sekarang kita coba lagi face unlock dengan mengangkat smartphone. Bentar. Dia rada telat nih ngangkatnya. Kita akan coba angkat. Ya, cepat ya face unlock-nya ya. Walaupun dari diangkat ke menyala layarnya sedikit butuh waktu, ada jeda ya. Tapi untuk level harganya ini face unlock-nya cepat banget. Bahkan lebih cepat dari fingerprint scanner-nya bekerjanya ya. Oke, sekarang kita lihat sedikit fitur dari kameranya. Ada foto, video, short video. Dan video ini resolusinya ada di Full HD 1080p. Dan bisa pakai fingerprint buat shutter dan ada mode watermark. Shutter sound bisa dimatikan juga. Kamera depan juga sama, Full HD 1080p. Cuma untuk kamera depan agak kurang wide sedikit ya, kerasanya video soalnya nge-crop kan. Kalau ngelihat dari UI kameranya, ya ini kayaknya beda dari UI kamera yang biasa digunakan di beberapa ponsel dari Transsion Holding yang lain ya. Ada kemungkinan ini beneran pakai Android S. Kemudian ada mode portrait, super night, dan more. Ada AR shot, Ultra HD, Pro, Panorama, Time Lapse, dan HDR. Pro-nya ini lengkap nih, ada manual exposure, manual fokus, white balance, ISO dari 100 sampai 6400, shutter speed dari 1/1500 sampai dengan 1/6 detik ya. Memang tidak terlalu panjang shutter speednya, tapi lumayan bisa di set manual. Gimana teman-teman? Buat harganya 1.199.000 udah dapat varian RAM 4GB dengan RAM expansion 4GB juga dan storage 128GB. Nah, nambah 150.000, Rp1.349.000 saja dapat RAM 8GB dan storage-nya 128GB. Jangan lupa ini punya fingerprint scanner, satu hal yang sering dipangkas di handphone harga segini. Kemudian portnya juga sudah Type-C.
Satu hal juga yang sering dikorbankan di beberapa smartphone lain. Itel mantap sih ya, berani ngeluarin harga segitu dengan kelengkapan seperti ini. Looks-nya juga kekinian banget. Feels belakangnya asli ini nggak ada kesan murahnya sama sekali. Tapi buat perubahan warnanya harus saya tes dulu ya, nanti mungkin di video reviewnya. So, kalau teman-teman tertarik, saya akan taruh linknya di deskripsi. Sepertinya penjualan perdananya bakal ada di Shopee ya. Oke, itu aja mungkin untuk unboxingnya. Semoga jadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang memang berencana untuk meminang smartphone baru atau mau ganti smartphone dengan budget 1 jutaan. Oke, dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.